Marilah kita buka bersama pengajian ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baca selanjutnya pembacaan tilawah oleh Pak Dani surat Luqman ayat 16 sampai dengan 19. Terima kasih Mas. Pak Dani silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha Halus, lagi Maha Mengetahui. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu.
Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Dani yang telah membaca Al-Quran. Semoga mendapat pahala yang berlimpah pada kita semua, terutama yang membacanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu acara yang ditunggu-tunggu ya, yaitu kajian dari Ustadz Arif. Sebelum Ustadz Arif mulai, saya akan bacakan biodatanya Ustadz Arif ya, sebentar. Ini karena biodatanya Ustadz Arif, Masya Allah ya, panjang banget, saya bingung baca dari mana. Masya Allah ininya, beliau CV-nya itu. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama beliau Dr. Haji Arif Wardani, LC, Diploma M.Hum, lahir di Kendal. Ini mau disebutin nggak, Tat? Boleh nggak, Tat? 8 Desember, siapa tahu yang mau kasih hadiah. Aja. Yang mau ngasih hadiah silakan diingat 8 Desember. Nomor handphone nanti dihubungin pengurus aja. Facebooknya Arif Abbas. Pendidikan formal SD Negeri Limbangan Kendal, SMP Kendal, Madrasah Aliyah Cipinang Bogor, S1 S2 Al-Azhar dengan jurusan yang sama, Fakultas Usluhuddin Tafsir, 2014 sampai 2015, S2 Filologi Fakultas Ilmu Budaya Pajajaran, Universitas Pajajaran Bandung. Masya Allah Ustadz, ini ya, diploma pasca sarjana jurusan pendidikan Mahat, terus magister pendidikan Mahat, S3 di Passion International University USA, Fakultas Dirasat jurusan Qiraat Al-Quran. Sedangkan pendidikan non formalnya adalah Ponpes Tahfiz Al-Quran Mambaul Furqon Bogor, Markas Tahfiz Syed Dr. Ahmed Al-Masyari Kairo, 2008 sampai 2011 Mahat Tahfiz Ar-Rahman Al-Hazari Kairo. Dan pengalamannya karena terlalu banyak, saya ini aja ya, yang besar-besar saja, makanya yang singkat-singkat saja ya. 2000 sampai 2005 Masjid Imam Tarawih Masjid Darun Najah Bogor. 2005 sampai 2008 Ketua Halaqah Muzarah Quran Mesir. 2006 itu Imam Tarawih Masjid Lipo Karawaci Tangerang. Imam Masjid selanjutnya 2007 Imam Masjid Ar-Rahman Al-Abbas Al-Aqad Kairo. Ini karena imamnya banyak saya lewatin ya ibu-ibu. Terus 2009 sampai 2019 pendiri dan direktur Makura Mesir. Juri tahfiz di Ikatan Qori'ah Indonesia Mesir. 2000, Masya Allah ini panjangnya tuh, tadi saya udah baca, cuman ini karena panjang saya jadi bingung sendiri. CV-nya terlalu keren. Masya Allah. 2014 pemateri opening tahfiz kelompok studia mahasiswa Riau dari Sabang sampai Merauke ya, Tat, ini kayaknya. Terus 2016 sampai 2019 guru Al-Quran dan Bahasa Arab Sekolah Indonesia Kairo, KBRI Kairo. 2017 pemateri pembekalan tahfiz di SDIT Gresik. Dengan tahun yang sama pemateri daurah Pekanbaru Riau. 2018 juri MHQ Odoj area Mesir. Juri nasional PPMI Mesir. Pemateri motivasi Al-Quran di Ponpes Solok. Dengan tahun yang sama juga menjadi
pengenalan qiraat al-mutawariyah di Kota Solok. Terus selanjutnya 2020 pemateri daurah matan di Solo, pemateri gathering hufaz di Solo juga. Terus pemateri mudawarah Baitul Salam di Tegal dan pemateri Maskanul Hafiz Bogor. Selain itu, beliau itu guru dan masyayikh dalam belajar Al-Quran dan Qiraat. Satu dari Al-Ustadz Soi Mudori, SAG, Al-Ustadz Mulyadi Abbas, Kiai Haji Abdullah Masum, Syekh Muhammad Al-Mukri, Syed Abdul Hamid, dan lain-lain. Beliau sanad Al-Quran dan Qiraatnya. Satu, sanad riwayat Al-Qiraat Al-Hasim, sanad qiraat Imam Al-Hasim riwayat Syubah, sanad qiraat Ibnu Katsir, sanad riwayat Warsi. 5, sanad qiraat Imam Al-Kisai, sampai 12 ya, saudara-saudara. Sanad matan dan ijazah ilmiah. Yang pertama, selanjutnya sanad matan Tufadul Atfal dari Syekh Ridho Al-Darwis. Sanad matan Muqaddimah, sanad matan Al-Syaitibiyah, sanad matan Al-Dura Al-Mudayah, sanad matan Thayyibatul Nasir sampai 21. Sanad Kitabus Sitah. Karya-karya Ustadz Arif adalah 1. Sidun Nasib Bizikri Asnidi Syekh. Yang kedua, Subu'ul Amali. Yang ketiga, Matan Al-Qurbah. 4, Al-Maidah. Nomor 5, Matan Al-Muwaddadah. 6, Tama'ul Faidah. 7, Matan Sanad Al-Jariyah. 8, Matan Sanad Al-Jamjuriyah. 9, Matan Tasyawub Maun Fasil. 10, Eksistensi Mahraj Al-Jauf. 11, Matan Daub Al-Qomar. 12, Matan Al-Itradab fil Ma'tat min Syari Al-Qariat. Itu ya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, Masya Allah, CV-nya terlalu keren dan terlalu panjang, Masya Allah. Untuk menyingkat waktu, silakan Ustadz Arif, monggo. Ini putih semua ya? Iya sih, Mas. Ini balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba'du. Seluruh keluarga besar Tahsin Online Raudhatul Quran yang berbahagia, dari seluruh pengurus, kemudian para asatidzah wal ustadzat yang Allah muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, kemudahan kepada kita semuanya dalam usaha kita untuk terus dekat dengan Al-Qur'an, mencintai, mengkaji dan mengajinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan langkah kaki kita untuk terus istiqomah belajar, mengaji, mengkaji, dan kita pantas disebut sebagai pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, dan juga para dewan pengajar yang Allah muliakan. Insyaallah waktu kita berapa nih Bu? Setengah jam Bu ya untuk pemaparan ya? Iya Pak, 30 menit silakan. Baik. Ya, ini mungkin waktu yang singkat ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini meskipun tidak keseluruhan, tapi setidaknya bersama-sama memberikan kita motivasi, saling mengingatkan agar kita sama-sama istiqomah dalam berjamaah, khususnya dalam khidmah kita dalam pengajaran Al-Quran.
Ini yang saya share, kelihatan nggak Bu? Yang saya share Ibu. Halo? Kelihatan Pak? Ya. Kelihatan ya? Baik. Ya, Ya, ini mungkin saya tadi sedikit buat coret-coret. Ya, alhamdulillah. Ya. Ini tema kita hari ini adalah menjadikan anak sebagai generasi pecinta Al-Quran. Nah, ini insya Allah semoga berkah semuanya waktu kita dalam khidmah kita untuk Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi hai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Ini Allah perintahkan agar kita senantiasa berusaha untuk belajar bagaimana agar diri kita ini dalam ketaatan sehingga kita selamat dari api neraka. Maka mempelajari Al-Quran merupakan pintu pembuka bagi siapapun untuk mengenal agama dan menjadi tanggung jawab kita sebagai generasi yang lahir duluan. Kita bertanggung jawab atas keislaman generasi setelah kita. Kita bertanggung jawab, punya tugas terhadap keberlangsungan Islam. Nah, nanti di sini ya, dari sahabat Jabir bin Zaid hadis marfu' dikatakan balaghani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala allimu auladakumul Qur'an fa innahu awwalu ma yanbaghi an yuta'allama min ilmillahi. Jadi dikatakan di sini ajarkanlah anak-anak kalian Al-Qur'an. Karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah hal pertama, ilmu pertama yang hendaknya lah harus dipelajari dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi Al-Quran ini belajar mengaji, mengenalkan Al-Quran, huruf-hurufnya, ini merupakan pintu pembuka bagi seorang muslim untuk mengenal agamanya. Tentu mohon maaf, bagi seseorang mungkin yang dari kecil tidak pernah atau belum pernah belajar Al-Quran, ya tentu biasanya setelah dewasa dia akan, mohon maaf, mungkin kurang dekat dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi kalau mohon maaf kecilnya belum pandai ngaji misalnya, nanti kalau sudah besar ada pengajian, ada acara baca doa atau apapun, kadang-kadang merasa sungkan, saya nggak enak, nggak pantas, atau belum nyaman untuk ikut pengajian. Nah, ini katakan ajarkanlah anakmu Al-Quran. Jadi betul-betul ini perintah kepada kita selaku orang tua, orang dewasa untuk mengajarkan generasi setelah kita Al-Quran sebagai bentuk pertanggungjawaban kita terhadap keberlangsungan Islam di suatu kampung. Jadi ini menjadi tantangan kita tentunya bagaimana menjadikan ya, baik anak kita sendiri ataupun generasi setelah kita itu menjadi generasi yang masih terus dekat dengan Islam. Tentu jalan tadi dengan Al-Quran sebagai pintu pembukanya. Bagaimana akan nantinya belajar doa-doa, belajar bacaan sholat, nah, kalau belum mampu membaca Al-Quran, belum mampu mengenal huruf-huruf Al-Quran itu sendiri, huruf Arab. Nah, kemudian ini langsung saya teruskan. Nah, ini hal pertama yang ini harus dilakukan adalah mengenalkan akidah. Nah, ini penting sekali karena ini kayak tadi dengan Al-Quran dan akidah ini sangat dekat. Ya, ini berkata, ini hadis dari Ibnu Majah, berkata sahabat Jundub bin Abdullah bahwasanya kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Nah, ini dari sahabat Jundub bin Abdullah berkata, dulu ketika kami masih ya remaja, ya Jazawirah ini masa-masa mulai tumbuh, mulai dewasa gitu ya.
fata'allamna, kami belajar tentang keimanan, menguatkan keimanan dulu, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal bagaimana kita diciptakan, untuk apa kita diciptakan sebelum mengenal Al-Quran. Tsumma ta'allamna Al-Quran, kemudian kami belajar Al-Quran, fazdadna bihi imana, maka bertambahlah keimanan kami. Nah, jadi ini mengisyaratkan bahwa penting sekali bagi siapapun yang belajar agama, belajar Al-Quran ataupun ilmu-ilmu lainnya, untuk senantiasa lagi-lagi memperbaiki keimanan, memperbaiki hak-hak Allah, pengetahuan Allah bagaimana, siapa, apa hak kita, apa kewajiban kita, Rasulnya siapa, nah bagaimana kita harus mengikuti Rasul, kemudian bagaimana dengan iman-iman yang lainnya. Nah, ini menjadi penting agar dengan bertambahnya Al-Quran, dengan bertambahnya ilmu, pondasi ini kuat sehingga diisi apapun akan kuat. Ibarat tempat, ya, akidah ini atau keimanan adalah dasar, ya, dasar dari semua amal-amal kita, nah, termasuk Al-Quran itu sendiri. Nah, ini tempat ini harus kokoh dulu, harus baik dulu, ya. Sehingga nanti ketika dibacakan Al-Quran, ya, maka termasuk ciri-ciri orang beriman adalah ketika dibacakan Al-Quran bertambah keimanannya, ya, bertambah keimanannya. Ya, bahkan Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya mengatakan, ya, bahwa ada 10 amalan hati yang harus diperhatikan bagi pembaca Al-Quran. Ya. Dan kesemuanya, ya, dimulai dari bagaimana? Dari ta'zim lil mutakalim. Ya. Bagaimana kita mengagungkan, nah, dengan siapa kita sedang berkomunikasi, dengan siapa kita sedang membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah zikrullah. Nah, jangan sampai Al-Quran yang dianggap sebagai pelajaran biasa, seperti hanya kita mempelajari yang lain gitu. Nah, nanti anak-anak tuh belajar, tapi mereka sambil berlari-lari, sambil Al-Quran itu diletakkan di bawah tanah misalnya, atau mohon maaf bahkan anak-anak ini mungkin ada yang nyoba-nyoba Al-Quran, diletakkan sembarangan. Nah, ini penting sekali pemahaman bagaimana menempatkan keimanan kepada Allah, kemudian juga pada Al-Quran itu sendiri sebagai kitab sucinya. Nah, ini penting, semoga dengan demikian Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita ini menjadi penyelamat di dunia dan akhirat. Ya, pertama yang dilakukan adalah mengenalkan, ya, baik kepada kita sendiri, keluarga kita, dan siapapun adalah penguatan akidah sebelum ini belajar Al-Quran. Ini sebagaimana sahabat Jundub bin Abdullah, ya, mengatakan, kami dulu belajar keimanan dulu, baru kemudian belajar Al-Quran. Ini dasar pondasi dari apapun. Sebelum dibangun atasnya, tentu pondasi keimanan harus kuat, ya, sehingga tidak akan goyah, dan tentunya akan meraih buahnya nanti, yaitu kelezatan bagaimana beribadah, kemudian bagaimana merasakan keindahan-keindahan Al-Quran, bahasanya, isinya, dan sebagainya. Baik, berikutnya, nah ini hal kedua, ya, singkat, ya, tentu mari kita mulai segala sesuatu dari diri sendiri. Nah, mari kita tanyakan kepada diri sendiri, ya, maka mulailah untuk menjadi pecinta Al-Quran. Sebelum kita menyuruh orang lain, kepada keluarga kita misalnya, ataupun orang lain, marilah kita mencoba. Jadi kita berusaha untuk menjadi pecinta Al-Quran. Nah, untuk cinta tentunya harus tahu dulu apa Al-Quran, siapa Al-Quran, apa fungsi Al-Quran, untuk apa kita perlu Al-Quran. Nah, tadi, kalau kita dari pengetahuan akhir tadi, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah petunjuk kita yang Allah turunkan melalui Rasulnya, ya, untuk menjaga selamat dunia dan akhirat, maka tentu, ya, sudah menjadi kewajiban bagi seorang muslim, seharusnya lah Al-Quran yang pertama kali harus dipelajari. Ibarat kita sebuah perjalanan, nah ini buku petunjuknya itu ada di Al-Quran. Petunjuk keselamatan dunia dan di akhirat. Ya. Kalau di dunia saja, ya, kita beli sesuatu, motor atau mobil atau alat elektronik, pasti ada petunjuknya, penggunaannya. Nah, bagaimana digunakannya, perawatannya bagaimana. Nah, Al-Quran
sesuai dengan fitrah manusia. Bagaimana Al-Quran mengingatkan kita untuk selamat ya, dari godaan dunia, ya, selama di dunia ini, kemudian kita selamat ya, mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari bersama-sama kita awal dari diri sendiri. Bagaimana, sejauh mana kita sudah berusaha untuk mencintai Al-Quran. Nah, tadi kemudian carilah alasan mengapa kita harus cinta Al-Quran. Nah, tadi, kenapa kita harus cinta Al-Quran? Kenapa kita perlu Al-Quran? Nah, lagi fitrah kita sebagai manusia, ya, iman seseorang ya, pasti memerlukan sesuatu petunjuk, ya, suatu perlindungan dari Allah SWT. Ya. Iman itu akan mengarahkan kita kepada kita perlu petunjuk yang mana. Nah, Al-Quran ini tadi disampaikan sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk kita. Ya, dalam reaksinya, petunjuk kita sebagai tibian penjelas ya, kepada kita. Ya. Makanya, kita perlu Al-Quran. Nah, bukan berarti karena Al-Quran bahasa Arab terus sulit bagi kita. Ya, tidak ada alasan. Ya. Seperti saya sampaikan, Ar-Rahman 'allamal Quran baru khalaqal insan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya 'allamal Quran, mendahulukan mengajarkan Al-Quran baru khalaqal insan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan organ kita, lisan kita, lidah kita, tenggorokan kita, semua untuk mampu membaca Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu sendiri adalah fitrah kita. Sebagaimana fitrah kita bertauhid. Ya, jadi fitrah mengenal Al-Quran, membaca Al-Quran, menyayangi Al-Quran, mencintai Al-Quran adalah sama seperti kita beriman. Fitrah manusia beriman. Ya, artinya manusia manapun, saya yakin ketika dibacakan Al-Quran pasti tersentuh. Pasti ada sesuatu yang menarik dari Al-Quran. Nah, itulah yang harus kita selalu tumbuhkan agar cinta kepada Al-Quran itu terus tumbuh. Ya. Ya. Kalau kita tidak mau mengenal Al-Quran, bagaimana kita akan cinta. Kemudian bagaimanapun kita akan mengajak orang untuk cinta kepada Al-Quran, sementara diri kita sendiri belum mengenal dan belum mencintai Al-Quran. Nah, kemudian ini berusaha untuk menjadi pendengar, pembaca, ya, pengkaji, sekaligus pengamal Al-Quran yang istiqomah dan berkualitas. Nah, ini juga dimulai dari diri sendiri. Ya. Dalam artian, kita mulai, ya, kita lebih banyak, mohon maaf, mendengar selain Al-Quran, ya, di saat kita istirahat, atau Al-Qurannya. Ini harus kita mulai. Pembaca, ya, kita lebih banyak membaca tulisan yang lain, atau kita sudah mulai untuk membaca Al-Quran. Ya, kalaupun sudah mulai, kita sudah istiqomah atau belum? Ya, maka guru kami, saya ingat betul, ya, Syekh Dr. Ahmad Omar Hashim, beliau mantan rektor Al-Azhar, kebetulan rumah kami dekat dengan beliau. Itu tahun 2008, kami sudah talaki dengan beliau, mengajian beliau. Salah satu pesan beliau adalah seorang muslim jangan sampai setiap hari tidak ada bacaan Al-Quran dibaca. Jangan sampai tidak ada huruf Al-Quran dibaca, walaupun setengah halaman. Walaupun satu surat pendek. Nah, jadi jangan sampai seorang muslim itu tidak mendapatkan berkah daripada Al-Quran. Ya, karena kita yakin Al-Quran adalah rahmah, petunjuk, dan juga obat kepada kita. Ya, kalau urusan dunia, ya, kita sakit, ya, kita akan mencari obat. Kalau kita lapar, kita akan cari makanan. Kita haus, akan cari minuman. Tapi pernahkah kita misalnya dalam keadaan risau, dalam keadaan gundah, ya, kita mencoba apa obatnya ini? Ya, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Maka sudah istiqomah kita atau belum? Ya. Dalam pengertian, maaf ini baterainya mau habis. Tes dulu. Ya. Dalam maksudnya kita sudah istiqomah atau belum dalam membaca Al-Quran. Nah, ini sudah harus kita mulai. Jadi tidak hanya khatam ketika Ramadan, tetapi kita berusaha
Nah, kita punya amalan berikutnya yaitu khatam, mungkin setiap setengah tahun sekali, 4 bulan sekali. Kemudian kita tambah, mulai naik lagi tingkatannya, kualitas kita naikkan, mulai mengkaji. Nah, misalnya ini mulai dengan kajian seperti ini, kemudian ada kelompok halakoh pengkajian Al-Quran, ya, mulai mengenal huruf-hurufnya, belajar tajwidnya, belajar terjemahnya, kemudian artinya, maksudnya, tafsirnya, dan ilmu-ilmu Al-Quran lainnya, belajar bahasa Arabnya, kandungan isinya, dan sebagainya. Yang tentu membutuhkan keistiqomahan dan tentunya kualitas yang terus menaik, terus meningkat. Ya. Nah inilah makanya perlu, alhamdulillah dengan keberadaan tahsin online ini, semoga menjadi wadah sarana kita untuk bersama-sama beristiqomah. Karena istiqomah itu perlu berjamaah. Manusia ketika sendiri ya biasanya akan lebih lalai, lebih mentolerir diri sendiri gitu. Tapi ketika dengan ada yang berjamaah bersama-sama, insya Allah akan saling mengingatkan, akan saling menyemangati. Itu pun kenapa juga kita perlu ya, untuk berjamaah untuk pengajian dari sholat itu seperti itu. Jadi saling memotivasi, saling menginspirasi, saling memberi semangat, saling mengingatkan agar yuk bersama-sama kita menuju kebaikan, khususnya ini dalam mengaji. Nah, dan menurut saya tidak ada alasan terlambat. Gitu. Dulu saya belum bisa ngaji, belum ini. Tidak ada kata terlambat. Selagi Allah masih memberikan kita nafas, kita segera mulai. Nah, mari segera mulai mengusahakan semampu kita untuk bisa mendekatkan dengan Al-Quran, mendengar semampu kita, membaca semampu kita, dan terus juga diiringi dengan belajar. Baik, kemudian ini mungkin yang ketiga, nah ini kenalkan sedini mungkin. Nah ini juga, ini misalnya ini tentu sedini mungkin, jika memungkinkan memang hendaknya lah kedua orang tua ini ya, atau keluarga ini tadi membiasakan Al-Quran. Nah, membiasakan Al-Quran dalam kesehariannya. Tadi walaupun sedikit, luangkan waktu untuk Al-Quran. Saya teringat betul bagaimana kisahnya mungkin di Jawa itu di Kudus ada Mbah Arwani ya, dari Kudus yang punya pesantren dan punya pengaruh besar dalam dunia Al-Quran di Pulau Jawa dan Indonesia pada umumnya. Orang tua beliau tidak hafal Al-Quran, tapi kedua orang tua beliau adalah pecinta Al-Quran. Jadi dikisahkan ya, menurut riwayat bahwa kedua orang tua beliau itu membiasakan diri 1 minggu sekali hatam Al-Quran, kedua-duanya. Dan Allah anugerahkan putra beliau ternyata menjadi seorang penghafal Al-Quran dan juga ilmu qiraat dan punya pengaruh keberkahannya ya, terhadap dunia Al-Quran. Dan inilah jariah kepada generasi setelahnya. Maka dari sini mungkin nih, orang tua sudah harus mencoba membiasakan membaca Al-Quran. Ini terlebih ketika dalam masa kandungan. Ya, mungkin kalau zaman sekarang kan dalam waktu didengarkan musik-musik klasik atau sebagainya. Tapi alangkah baiknya sudah dikenalkan dengan Al-Quran. Karena getaran bacaan itu akan masuk ke sel janin, ke otaknya. Maka ketika nanti lahir, dia sudah terisi dengan energi ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah akan menjadi orang yang soleh-solehah dan juga cerdas. Dan banyak sekali para ulama dulu itu bagaimana dari orang tuanya memang sudah membiasakan untuk membaca Al-Quran ya, sehingga dari sana lahir putra-putranya memang para pecinta Al-Quran ya. Dan mungkin ini ada satu TV juga ya, mungkin bisa juga nanti menambahkan ya, yang kita dapatkan di Mesir misalnya ya. Di Mesir itu alhamdulillah rata-rata keluarganya adalah keluarga Al-Quran. Jadi walaupun orang tuanya dokter, insinyur, ya, alhamdulillah karena saya juga pernah mengajar privat anak-anak Mesir, di sana orang tuanya pun juga membaca Al-Quran. Ya, sehingga anak-anaknya pun ada waktu membaca Al-Quran. Dan bahkan mereka hafal Al-Quran seluruhnya, ada yang beberapa ayat-ayat pilihan, surat-surat pilihan, sehingga ini turun-temurun menjadi generasi yang memang memiliki Al-Quran dan cinta kepada Al-Quran. Jadi banyak di sana itu walaupun dokter, jenderal ataupun insinyur
yang sekolah umum, tetapi mereka punya bekal Al-Quran. Nah, ini insya Allah bisa kita juga mulai dari diri kita tadi, kemudian lingkungan kita, dan tidak ada kata terlambat. Ya, kita harus segera mulai. Ya, semoga dengan sering mendengar Al-Quran, maka energi positif, berkah, hidayah Al-Quran ini akan selalu menjadi obat kepada kita, energi positif untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian juga, ini kalau anak-anak ini mungkin bisa diputarkan misalnya murotal, video-video, atau bahkan permainan alat peraga yang bertemakan Al-Quran. Nah, ini untuk anak-anak kecil ya, khususnya memang masa kecil ini adalah masa terbaik, masa merekam terbaik, mereka akan mengenal. Ya. Jadi mohon maaf, lebih dan ini pernah saya tekan langsung kemarin. Alhamdulillah ada kawan saya alumni Al-Azhar yang sekarang pulang ke Indonesia. Saya tanyakan kepada beliau, Ustadz, putra antum menghafal Al-Quran ketika di Mesir dengan di Indonesia, suasana enak mana? Kata beliau, jujur saya katakan enak di Mesir gitu. Ya, karena memang lingkungan masyarakatnya Al-Quran itu sudah hal yang biasa gitu. Sebenarnya di Indonesia agak sungkan, agak canggung kalau kita di bus itu mengaji, membaca Al-Quran, megang mushaf itu agak aneh gitu, masih belum membudaya gitu. Kemudian juga lingkungannya, tontonannya, maka ini saya kira perlu dia mulai meskipun tidak keseluruhan, ya, tapi alangkah baiknya ada waktu khusus ini untuk mungkin di waktu senggang kita mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya, anak-anak ini kan visual, karena visual mereka sedang melihat video-video. Nah, alangkah baiknya ini diputarkan video-video tentang Al-Quran ataupun tentang keislaman yang sebenarnya mendidik untuk pendidikan akhlak dan agama mereka. Nah, ini juga perlu permainan kan yang bertemakan Al-Quran. Nah, ini saya kira harus kita mulai ya. Karena lagi-lagi ini adalah tanggung jawab kita selaku orang yang lebih tua terhadap generasi setelah kita. Baik, nah kemudian juga mulailah ajarkan adab, ya, keutamaan dan fungsi Al-Quran. Nah, adab-adabnya mulai disampaikan. Ini Al-Quran adalah kitab suci yang harus kita muliakan. Maka cara membawanya pun tidak boleh sembarangan. Mulailah mungkin yang putri, ya, walaupun masih umur balita atau belum wajib untuk menggunakan penutup kepala, misalnya hijab, nah, silakan bisa mulai dikenakan juga. Nah, pakaiannya seperti ini. Kemudian alangkah baiknya juga berwudu lebih dahulu, menghadap kiblat, ya, tidak meletakkan Al-Quran di lantai. Nah, kemudian apabila ada yang sobekan ayat Al-Quran, kita amankan dan sebagainya. Kemudian juga keutamaannya, bagaimana keutamaan Al-Quran akan jadi syafaat bagi para pembaca di hari kiamat, bagaimana pahalanya, orang terbatas akan diberikan dua pahala dan sebagainya, dan nantinya akan menjadi syafaat, ya, akan menjadi pemberi mahkota kepada orang tuanya. Fungsi Al-Quran, nah, ini adalah kitab suci kita, kitab pegangan kita untuk selamat dunia dan akhirat. Nah, ini harus terus-menerus kita perkenalkan kepada keluarga kita. Nah, baik, kemudian yang keempat. Nah, ini juga mungkin ini yang terakhir insya-Allah, ini dengan poin-poinnya. Nah, mari bersama-sama menjadikan keluarga yang Qur'ani, ya. Rumah yang Qur'ani, ya. Lingkungan kita yang Qur'ani. Ya. Harus ada komunitas, ya. Tentu, ini pertama, luangkan waktu bersama untuk tadarus. Nah, ini alangkah indahnya, ya, mungkin ba'da maghrib, ya, atau ba'da subuh, bersama-sama kita ngaji bareng-bareng, ya, satu keluarga ini atau satu komunitas ini, ya, kita ngaji bareng-bareng. Nah, karena ini menjadi tanggung jawab setiap keluarga muslim agar anggota keluarga itu mampu membaca Al-Quran. Tadi karena Al-Quran menjadi pintu pembuka mengenal Allah, mengenal agama. Ya, maka kita harus meluangkan waktu, ya, barang setengah jam, syukur-syukur 1 jam atau lebih untuk sama-sama tadarus. Sama-sama mengaji Al-Quran. Jadi sebagai orang tua tidak hanya menyuruh saja, tapi bagaimana kita juga melakukannya. Ya, melakukannya, maka luangkan, ya, karena tentu berdakwah menyampaikan dengan contoh,
itu lebih membekas daripada hanya sekedar apa yang dilisankan saja. Nah, gitu. Nah, makalah kalau perlu ini berikutnya adalah mungkin perlu juga ya, seorang orang tua itu membaca Al-Quran di depan anak-anaknya. Kemudian juga kalau memungkinkan mengajarkan huruf-huruf Al-Quran ini, ya, karena itu kan menjadi kenangan terindah sebenarnya bagi anak-anak itu dengan orang tuanya. Ya, pasti akan jadi cerita. Ya, seorang itu akan menceritakan dengan bagaimana dulu belajar dengan orang tuanya. Ketika kecil diajarkan tentang seperti ini, adab seperti ini. Ya, tentu anak kecil tadi akan merekam dengan baik. Nah, akan menjadi kenangan yang indah, ya, menjadi bekal yang baik jika orang tua itu, anak itu mengingat bagaimana diajarkan sendiri Al-Quran oleh orang tuanya, jika memungkinkan. Ya. Jika pun tidak, ya dampingi ke tempat pengajian. Jadi usahakan memberikan perhatian, ya, karena ini penting. Ya. Jadi jangan sampai ada kadang-kadang anak yang mengaji tapi orang tuanya main HP di depannya. Nah, itu kan saya kira tidak kurang pas gitu kan. Jadi menyuruh anaknya mengaji, ya, tapi orang tuanya nonton TV atau si main HP. Ya, jadi luangkan khusus bersama, fokus di situ, ya, membaca Al-Quran. Syukur-syukur ini bisa ya membaca depan anak-anak, kemudian diajarkan hurufnya. Nah, terlebih lagi mungkin bersama-sama membaca, menghafal Al-Quran. Nah, bisa dari surat-surat pendek atau ayat-ayat pilihan. Nah, itu saya kira ini sangat menarik sekali, ya, sehingga anak ini akan membekas, ya, dari keluarga yang pecinta Al-Quran, maka akan lahir anak-anak yang juga akan mencintai Al-Quran. Kemudian berikan juga anak ini penghargaan, ya, hadiah, motivasi. Ya, tentu ketika sudah mungkin sebagian ada ya kalau hafal surat ini nanti diberi hadiah ini, tadi kasih hadiah ini dan sebagainya. Itu perlu juga sebagai motivasi agar anak kita ini terus baik, ya, semakin meningkat, berkualitas, ya, kecintaan kepada Al-Quran. Tadi mengaji, mengkaji, ya, maka ini perlu juga tadi orang tua ini sekali lagi, ya, berikan penghargaan dan sebagai hadiah reward kepada anak untuk motivasi mereka, salah satunya agar mereka terus dengan Al-Qur'annya. Karena nanti masa anak ini kan kalau sudah dia dewasa, ya, dewasa dan biasanya sudah mulai mengenal dunia luar. Nah, kadang-kadang sudah akan agak sulit bagi orang tua untuk mengarahkan. Nah, biasanya sudah mulai mengenal dunia luar dan sudah mulai mencari jati diri, sudah ingin mengetahui bagaimana dunia luar, pergaulan yang luar, maka ini menjadi bekal betul-betul. Kalau sudah terbiasa, ya, maka akan menjadi bekal yang sangat baik sebagai kokoh membentengi diri, ya, dari kehidupan luar yang bermacam-macam. Ya. Saya dengar juga, ya, seperti juga di Mesir itu ada, ya, ada tetangga saya orang kembar, orang Palestina waktu itu. Ya, ketika kecil, ya, sama orang tuanya itu selalu di bawah. Nah, ini maka nanti ini termasuk yang berikutnya. Nah, ini ajak anak-anak dalam kegiatan Al-Quran dan keagamaan. Nah, mungkin ketika ke musola, ke masjid diajak. Ya, dari kecil biasakan, ya. Bahkan Nabi sendiri, ya, menggendong cucu beliau. Ya. Jadi tidak apa-apa seorang anak-anak itu diajak ke masjid, mengenalkan dengan lingkungan agamanya. Ya, ajak untuk mengaji. Ya. Nah, kemudian pasti akan tertanam, oh ini tempat ibadah saya, oh ini tempat mengaji, di tempat sholat. Gitu. Nah, nanti ketika dewasa, anak itu sudah terbiasa. Jadi kalau terbiasa ke situ berjamaah, misalnya dia akan merasa ada yang kurang. Kalau biasanya berjamaah, kemudian nggak jamaah itu rasanya lain. Kalau biasanya ke tempat ini mengaji, kalau nggak mengaji rasanya lain. Ya, inilah mungkin gambaran singkat ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, dan juga para asatidz, bagaimana salah satu cara, ini beberapa, ya, poin-poin yang bisa kita lakukan agar anak-anak kita, keluarga kita ini menjadi keluarga yang pecinta Al-Quran. Nah, maka perlu kita ciptakan suasana di keluarga kita, teman-teman kita. Nah, ini suasana yang Qurani harus dipaksakan dimulai, ya. Jadi lingkungan ini harus diciptakan, ya. Kalau menunggu sampai kapan, terkadang, ya,
ya sampai kapan tidak bisa terasihkan. Makanya harus kita mulai semampu kita, sebisa kita, insya Allah jika ada kemauan yang kuat, Allah akan memberikan jalannya. Ya, jangan lupa untuk terus berdoa agar Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, ampunannya kepada kita, dan menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Yani Allahumma ja'alil Quran al-azim rabi'a qulubina wa jala'a ahzanina wa nura sudurina wa dhahaba ghumumina wa humumina. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran alladzina hum ahluka wa khassatu ya arhamar rahimin. Jadikan Al-Quran ini sebagai apa? Sebagai taman bunga hati kami, penghilang rasa sedih kami, menjadi cahaya kami dan pengusir gundah gulana kami. Ya, jadikan Al-Quran ini kami sebagai keluarga kita ini keluarga pecinta Al-Quran, yaitu mereka orang-orang yang menjadi keluargamu, keluarga Allah SWT di muka bumi, dan juga yang engkau khususkan. Ya arhamar rahimin. Ya, kira itu demikian ibu-ibu kajian singkat kita, semoga manfaat. Silahkan untuk dilanjutkan dengan sesi berikutnya. Terima kasih Ustadz atas kajian hari ini. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak atau yang mau bertanya langsung saja, atau kalau yang malu bisa ditulis di pertanyaan di Zoom-nya. Terima kasih Mas. Silahkan. Ayo Ibu Aro, Ibu Ari, Ibu Didi, Ibu Erna, saya absen ya. Ibu Eri, Ibu Evi, Taila, Telusi, Mbak Irin. Atau bapak-bapak silahkan. Assalamualaikum Bu. Ya, silahkan Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak Nanden. Ustadz, hanya ini Ustadz, ini apa namanya nih? Bapak. Ya, Assalamualaikum Ustadz, ini menarik Ustadz nih, masalah mencintai Al-Quran ya, sejak dini gitu ya, anak-anak. Nah Ustadz, saya ingin tahu nih, di luar dari cerita ini, saya ingin tahu cerita bagaimana Ustadz tuh bisa sampai, apa namanya, motivasinya tuh ke Al-Azhar gitu. Nah, ketika kecilnya itu seperti apa yang Ustadz lakukan ketika Ustadz mulai dari mengenal tentang Al-Quran tuh, dan apa saja setiap hari yang Ustadz lakukan gitu. Ya, untuk mungkin bisa sampai ke Al-Azhar. Baik, mungkin nanti ini bisa tambahkan oleh ustaz-ustaz yang lain ya. Jadi mungkin ini pengalaman pribadi mungkin Pak. Jadi Iya. alhamdulillah dari kecil memang alhamdulillah dari nenek buyut saya itu ya orang kampung, tapi yang saya dengar dari ibu saya, dari bapak saya adalah memang kami terbiasa juga mengaji gitu. Dari kakek saya itu, buyut saya itu terbiasa untuk mengaji Al-Qur'an. Ya, dan dari kecil alhamdulillah saya terbiasa dengan mengaji Al-Qur'an. Jadi alhamdulillah ketika pun masih TK pun sudah pernah khatam Al-Qur'an waktu itu. Kemudian bahkan ketika masih SD itu dulu sudah bisa mengaji kitab. Karena alhamdulillah lebih dulu selesai khatam Al-Qur'an beberapa kali, kemudian mulai membaca kitab Ta'lim, Safinatun Najah dan sebagainya, itu sudah menghafal dan ala metode kuno dulu. Jadi dibacakan guru, kita mendengar, kita menghafal dengan arti-artinya. Kemudian setelah itu baru besok diulang lagi. Seperti itu sampai selesai. Dan kebetulan juga ya mungkin dulu saya sedikit nakal juga sebenarnya, kayak preman mungkin. Jadi saya punya kelompok, saya ketuanya lah. Jadi dengan teman-teman saya seperti punya geng, Pak, dekat di luar SD itu. Jadi kadang-kadang karena rumah saya di kampung, nah, belakangnya saya itu kebun, kemudian ada hutan, ada kebun-kebun cengkeh waktu itu. Kadang-kadang kalau tetangga desa itu melewat, saya hadang dulu dengan golok. Saya betul waktu itu. Jadi dengan kawan-kawan kita itu suka menghadang orang waktu kecil. Nah, tapi uniknya, yang kadang saya entah nggak habis pikir gitu. Tapi kami itu kalau sholat berjamaah, nah gitu, yang uniknya itu. Dengan kawan-kawan SD dulu itu. Nah, waktu sholat yuk bareng-bareng ya. Bahkan kebetulan rumah saya itu ada lotengnya.
Nah, jadi kita sering sholat berjamaah. Kemudian kalau pas kadang isya itu kadang atau ini maghrib tuh entah kenapa dulu kita sering berlomba-lomba untuk membaca ayat yang berbeda. Ya, sehingga kadang-kadang kita saya mau menghafal al-ghasyiyah, saya mau menghafal sabihis gitu. Padahal waktu anak kecil kan belum belum sampai sejauh itu gitu. Tapi dengan tadi punya teman itu saling berpacu. Oh, besok dia baca ayat ini, ayat itu gitu. Dan kebetulan juga ada salah satu guru ngaji kami memang beliau itu walaupun tidak hafal keseluruhan, tapi seringkali juga beliau itu ketika jadi imam itu membaca ayat-ayat tertentu, ayat-ayat pilihan, kadang membaca Yasin dan sebagainya. Ya, sehingga kadang-kadang kita terpikir, ya, jadi Al-Quran tidak cuma wadduha ke bawah, nah gitu. Jadi kita termotivasi untuk juga menghafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan beliau. Ya, alhamdulillah kemudian saya sebenarnya SMP masih umum. Tapi alhamdulillah karena dari kecil tadi sudah terbiasa mengaji, alhamdulillah sampai SMP pun saya masih mengaji gitu. Karena pada umumnya di kampung kadang-kadang kalau sudah lulus SD dia biasanya nggak mau ngaji gitu. Alhamdulillah saya masih mengaji gitu. Kemudian baru setelah lulus SMP baru masuk pesantren. Nah, baru pesantren lah baru betul-betul belajar bahasa Arab ya. Jadi sangat betul waktu di pesantren Darun Najah itu mengenal hadza aja saya pusing gitu. Karena belum kuat bahasa Arab itu. Hadza itu bingung apa bedanya. Tapi alhamdulillah kemudian ya Allah mudahkan kemudian untuk menghafal Al-Qur'an, kemudian ada juga program di sana hafal Al-Qur'an. Karena kiai saya dulu mengkader dikirim ke Sulawesi juga ke Darul Hufaz di 77 Bone. Nah, kemudian dari beliau lah kita belajar bagaimana Al-Qur'an ini dan alhamdulillah Allah mudahkan untuk bisa selesai Al-Qur'an waktu itu aliyah itu alhamdulillah bisa selesai dalam waktu 18 bulan dengan sambil sekolah sambil juga berkhidmah di pesantren. Kemudian setelah selesai saya minta waktu khusus ke kiai itu untuk bisa menghafal Quran lagi secara khusus dengan Kiai Abdul Ma'sum. Beliau kayaknya mohon maaf buta ya, tidak ini, tapi subhanallah ya beliau banyak motivasi tentang Al-Quran. Jadi ketika ditantang guru saya 13, ayo guru kamu bisa sampai berapa gitu. Ya, jadi saya alhamdulillah termotivasi dari beliau juga. Nah itulah maka kita mungkin perlu bersama-sama untuk menjadikan diri kita ya setidaknya kita bisa menjadi contoh atau bisa memotivasi menjadi orang lain. Nah, semoga bisa seperti itu. Saya lihat ke orang lain yang berhasil, tentu kita ingin juga seperti beliau. Alhamdulillah Allah mudahkan. Kemudian ke Al-Azhar juga alhamdulillah ikut beasiswa. Jadi beasiswa karena keluarga saya juga keluarga petani biasa, ya orang tua saya bertani. Ini kalau saya di kampung, kadang-kadang saya ke sawah, ke kebun, ikut ke kampung. Tapi alhamdulillah bisa lolos 100 orang waktu itu seluruh Indonesia dan alhamdulillah mendapatkan beasiswa ke Al-Azhar tahun 2005. 2005 ke Al-Azhar dan alhamdulillah selesai 2010 ya, sebelum revolusi Mesir. Ya, mungkin kesini agak berbeda. Mungkin nanti Ustaz Rifi bisa bercerita. Ya, mungkin agak beda ceritanya pasti karena beda zaman, beda cerita, beda kondisi gitu. Nah, ya alhamdulillah Allah mudahkan di situ untuk mendapatkan beasiswa. Ya tentu semuanya adalah atas izin Allah. Ya, dan menjadi penghafal Al-Quran semua atas izin Allah karena Allah memilih hamba-hambanya ya untuk Allah jadikan sebagai para penghafal Al-Quran. Nah, semoga Allah Taala ya, menjadikan diri kita keluarga kita ini ya, pecinta Al-Quran, yang dengan Al-Quran syukur-syukur bisa tadi menghafalnya semampu kita dan mengkajinya. Gitu Pak, kisah singkatnya seperti itu. Ustaz. Mungkin silakan Ustaz Rifi bisa menambahkan, mungkin yang lainnya ada Ustazah. Tapi ini ada yang lain kan bisa menambahkan juga. Apa nih yang harus saya tambahkan, Ustaz? Ya cerita kisah antum mungkin kan bilang bagaimana bisa ke Al-Azhar gitu. Ya, kalau saya pribadi Pak Nande
Persis ya seperti Arif sih sebetulnya. Kita dididik Al-Quran. Jadi kalau dulu saya sama orang saya, kalau belum baca Quran satu halaman itu nggak makan, Pak. Nggak boleh makan dulu. Sarapan terus baca Quran terus. Kalau nggak baca nggak makan, nah, kayak gitu. Terus dilanjut kalau di pesantren. Kebetulan pesantren saya itu pesantren yang khusus untuk tilawah vokal gitu. Jadi memang olah suara yang memang kori-kori. Dari saya 6 tahun di sana dari 2006 sampai 2012. Di sana saya memang nggak ada kerjaan selain Al-Quran setiap hari. Cuman saya kalau untuk motivasi menghafal, dikarenakan saya itu suara biasa-biasa saja, Pak. Kalau teman-teman saya yang satu angkatan itu rata-rata juara nasional semua. Kalau di bidang tilawah gitu. Ada yang sampai juara nasional juga, di banyak terset kawan-kawan saya. Haji Salman Amrillah, ada Haji Sidik, ada Haji Darwin Hasibuan, ada Haji Abdullah Fikri, ada Haji Asif Mustafa dan lain-lain. Mereka punya channel YouTube masing-masing. Nah, kebetulan saya itu bukan orang yang seperti itu. Jadi kita cari cara yang lain ya supaya beda dari yang lain. Akhirnya kita ya ngafal Quran, otodidak, ngafal sendiri. Alhamdulillah itu 1 tahun itu cuma selesai 5 juz. 5 juz untuk ikut musabakoh dulu tingkat kabupaten dulu. Karena saya itu kalau lihat orang musabakoh panas, pengen ikutan gitu kayak dulu. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau setelah itu saya nganggur, Pak, kata Ibu Krisna. Ya memang saya itu karirnya nganggur. Setelah lulus SMA saya mau ngapain gitu. Pertama karena kuliah di Indonesia kan kuliah berapa gitu. Sementara orang tua saya juga nih sama seperti Pak Arif ya gitu, Ustadz Arif. Bingung kita nggak ada kerjaan. Aduh gimana saya ini. Akhirnya yang nganggur. Setelah nganggur itu kita cari pesantren aja yang gratis. Nah kebetulan kita menemukan pesantren yang gratis. Untuk kebetulan pesantrennya itu sengaja juga tahfiz. Udahlah sekalian selesaikan gitu. Setelah selesai 10 bulan selesai alhamdulillah 30 juz. Setelah itu juga di ijazah dan dikasih sanad juga. Kebetulan yang dulu pengelolanya itu dulu sebelum Syekh Ali Jabir itu terkenal 2004-2005 beliau yang pegang di Rumah Quran itu. Sekarang udah nggak bisa, diganti lulusan IKI atau lulusan PTI atau lulusan Hadramaut di Yaman. Kalau lebih terkenalnya kalau ada Umar Darul Mustafa atau Salim Syatri yang wafat beberapa tahun kemarin yang di Makkah. Nah kita dikasih motivasi satu, kebetulan yang yayasan pesantrennya itu keturunan Yaman. Jadi kalau misalkan kamu selesai 30 juz, saya angkatkan kamu ke Yaman untuk belajar. Kasih beasiswa 5 tahun. Sebetulnya saya tidak ada target untuk Azhar dulu. Saya pengennya ke Yaman gitu karena tidak tahu menau masalah Azhar. Kenapa saya tidak tahu menau? Karena dulu saya punya HP dan nggak apa-apa sama sekali. Jadi akses untuk sekarang susah, belum tahu sama sekali. Maka kita dikasih motivasi, saya kamu tasmi 30 satu hari, besoknya urus visa dan lain-lain. Cuman karena 2013 zaman mulai konflik antara orang Syiah dan orang ya pemberontak lah seperti itu. Jadi akhirnya tutup akses kita pas mau berangkat, udah buat visa dan lain-lain mau berangkat ditutup. Akhirnya kita mengabdi di pesantren yang cabang-cabangnya kita ada di Depok 6 bulan, terus Jakarta juga 6 bulan, terus kalau terawih itu pernah saya di Bulukumba dan di Sulawesi Selatan di Makassar 2 kali, itu 2014 sama 2013. Setelah itu di Jakarta terakhir sebelum berangkat ke Kairo itu ngasal-alan. Kalau Sarif mungkin dari Darul Najah Setia yang memang boarding school ideal lah kayak gitu. Kalau saya memang pondoknya itu di kampung.
Jadi kita mengandalkan untungan. Ya kita berangkat dulu itu kan tes di Jakarta. Kita sama sekali tidak persiapan apa-apa, berangkat saja, tapi ternyata nama ada. Setelah itu saya laporan ke guru saya. Nah, saya nggak punya ongkos ketika itu sekitar 13 juta untuk beli urus-urus dan tiket itu 13 juta. Akhirnya berangkat, bilang ke guru saya kan tahun kemarin dijanjikan untuk ke Hadramaut, belajar ke Habib Umar, saya bilang, tapi sekarang akses ditutup sampai sekarang. Akhirnya saya ikut tes, kebetulan lulus. Gimana? Ya udah, kamu saya dibiayai. Akhirnya saya dikasih kos, dikasih untuk biaya markas. Ada persiapan kelas bahasa kan tahun, kita juga dikasih itu di free kan sama beliau sampai ya sekitar Oktober 2014 kurang lebih seperti itu. Jadi saya SMA itu guru dulu 2 tahun hafal Quran plus pengabdian, ya nyari pengalaman itu karena saya identiknya dengan guru gitu. Kalau Ustadz Arif memang step-stepnya memang keren, kalau saya memang ala kadarnya mungkin seperti itu. Kita juga sebelum pernah konsultasi belajar dengan Ustadz Arif juga, saya belajar qiraat, bagaimana cara mengenalkan ilmu qiraat. Karena di Indonesia saya belajar qiraat juga, tapi bin nazar dengan gitu, tanpa dengan mushaf. Kalau sir kan nggak boleh pakai mushaf. Jadi saya kok beda metodenya. Ternyata memang ada syarat-syarat tertentu ya, kita minta saran, bimbingan dengan Ustaz juga dulu. Terus seperti itu saya lanjutkan dengan kita di Mesir, seperti punya guru utama Dr. Ahmad Bina yang beliau pembaca Al-Quran resmi negara. Jadi kalau ada negara ada acara-acara, pasti beliau yang membacakan. Ya kan beliau satu kalau membaca Al-Quran itu man qara'a khamsan sin falayan sahabat, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh guru-guru beliau. Begitu pula ternyata itu ada di dalam kitab Musnad At-Tabari. Ada itu keterangannya, cuman tidak menyebutkan itu. Menghafal Al-Quran jangan terburu, tapi dinikmati saja sesuai dengan kemampuan, seperti itu. Terus ada hal yang menarik mungkin untuk tambahan sedikit. Ada satu yang poin yang disampaikan oleh guru-guru saya ketika di kampung, di pesantren, di Al-Azhar, poinnya sama. Kalau orang-orang yang memang kredibel, orang-orang yang gurunya jelas, itu walaupun berjaraknya jauh, tidak pernah bertemu, tapi satu punya sama. Apa pesan-pesan guru-guru kita di Al-Azhar? Kalau kamu menguasai Al-Quran, maksudnya ya bisa baca Quran, paham dan lain-lain. Semua ilmu itu seolah-olah sudah dipelajari dan yaitu terrealisasikan sampai sekarang. Mungkin itu tambahan Pak. Dan Ustaz Arif mohon maaf karena saya sambil ring-bahri. Sama-sama. Assalamualaikum. Aduh, Masya Allah ya, semuanya, dua-duanya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Ari Haryati. Saya bacakan ya, Tat. Assalamualaikum, Ustadz. Bagaimana berusaha untuk mencintai dan mengenal Al-Quran bila arti dan tafsirnya belum mengerti? Apakah dengan membaca saja bisa hati dari Al-Quran? Saya menerapkan cintai Al-Quran, tapi saya sendiri belum paham isinya apa. Bagaimana kita memupuk bahwa Quran sebagai petunjuk hidup kita biar lebih ke hati. Begitu, Ustadz. Baik, Ibu. Langsung Ibu atau dipending ya, dulu? Langsung aja, ya? Langsung aja. Baik. Jadi, alhamdulillah, jadi sudah kita singgung. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan lidah kita, tenggorokan kita, gigi, gusi semua ini punya potensi yang sama untuk membaca Al-Qur'an. Jadi jujur kalau kita mau mengatakan Al-Qur'an ini sudah paham ataupun belum paham, ketika dibaca
pasti akan menyentuh para pembacanya. Bisa dibayangkan ya, kalau mungkin sekarang ditanya mungkin kitab apa, film apa favoritnya, lagu apa favoritnya, novel apa yang paling disukai. Tapi pernahkah dalam sehari itu diulang-ulang 10 kali, 20 kali gitu? Kalau dia memang mengaku yang betul-betul apa namanya favoritnya gitu. Tapi Al-Quran yang mungkin belum paham semua maknanya, tetapi ketika semakin diulang, itu pasti akan menyentuh. Pasti akan menyentuh. Terlebih lagi tadi, kalau mau ditambah mungkin membaca terjemahnya, tahu maksudnya, itu akan semakin menyentuh. Ya, buktinya ya mungkin pernah ada percobaan itu kan, ketika di Facebook itu ada orang-orang asing kemudian didengarkan Al-Quran atau bahkan bukan azan, mereka akan suara apa nih? Ada ketukan, ya. Karena itu fitrah manusia itu membaca Al-Quran, sebagaimana fitrahnya bertauhid, hanya dia mau belajar atau tidak. Sekarang berapa banyak ya umat Islam itu kan, taruhlah 2 miliar. Ya, hanya mungkin yang 300 jutanya saja orang Arab asli, yang orang Arab di kalangan tinggal di Timur Tengah, tapi selebihnya adalah non-Arab. Tapi orang Muslim ini tidak akan pernah berhenti membaca Al-Quran. Jadi diulang itu tidak membosankan. Ya, jadi tidak kitab yang membosankan. Yang lain setelah baca sekali 2 kali, tahu isinya, lihat film, lihat novel ini, sudah tahu isinya, sudah selesai. Sudah tahu isinya kayak gini, film itu nggak kayak novelnya. Sudah ini. Tapi kalau Al-Quran, walaupun sudah tahu maknanya, mungkin sudah tahu artinya, tetapi sekali baca mendapatkan ini. 2 kali baca akan mendapatkan ilmu ini lagi. 3 kali baca pasti akan Allah berikan itu sesuatu yang baru. Tentu dengan syarat ya, kita tadi adab-adab Al-Quran kita jaga. Ya, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kita beristiadah sebelum baca Al-Quran. Itu Al-Qurannya seperti itu. Jadi kita mohon sama Allah agar kita tidak terhalang ya oleh setan ya, dalam mendapatkan berkah dan rahmat dari Al-Quran. Walaupun mungkin belum tahu artinya, walaupun mungkin kita membaca masih belum sempurna, tapi Allah tahu niat kita. Allah tahu keinginan kita, bahwa kita ingin dekat dengan Allah, kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah melalui bacaan Al-Quran kita. Karena hakikatnya orang yang sedang membaca Al-Quran, dia berarti sedang berdialog dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Ini posisi membaca Al-Quran harus dipahami. Orang ketika membaca Al-Quran, ya, terus akan kita berdialog dengan Allah. Ya, maka tadi mengatakan ta'zim lil mutakalim. Ya, kita sedang baca Al-Quran berarti sedang berkomunikasi, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya insya Allah tadi adab-adabnya dijaga, ya, berusaha sedikit memperbaiki huruf-hurufnya, kemudian ditambah jika memungkinkan lihat tafsirnya, lihat terjemahnya, menanyakan maksudnya, insya Allah dan bertahap ya akan semakin menambah kecintaan kita. Ya. Saya yakin ini Al-Quran adalah fitrah manusia. Jadi saya yakin umat Islam ya kalau ditanya jujur pasti ya, sebenarnya ingin sekali membaca Al-Quran. Cuman karena mungkin mohon maaf kesibukan yang inilah, kadang kesibukan ini ada itu ya. Tidak menyempatkan diri belum menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Ya. Saya yakin karena Al-Quran adalah syifa sebagai obat. Jadi belum paham ketika dibaca pasti Al-Quran akan memberikan pengaruh kepada diri kita. Ya. Makanya ada orang biasanya itu baca Al-Fatihah sekian kali, coba ulang lagi bahu ahadnya baca sekian kali. Ya. Dengan membaca yang baik, pelan-pelan tadi dinikmati Al-Qur'annya, ya, insya Allah akan mendapatkan ketenangan. Begitu Ibu. Terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan kedua dari Mbak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada beasiswa untuk Al-Azhar bagi orang-orang Jepang, Ustadz? Ya, tentunya kalau sejauh yang saya ketahui ya sebenarnya Al-Azhar sangat terbuka untuk semuanya. Tentu dengan syarat-syaratnya ya, karena ada seleksi masuknya.
ya biasanya itu harus ada penguasaan bahasa Arabnya, ya, kemudian ada hafalan Al-Qur'annya itu. Nah, itu mungkin yang harus dipersiapkan. Jadi Al-Azhar sangat terbuka dengan dunia manapun gitu. Jadi dengan masyarakat manapun sangat terbuka ya kalau saya, dan tentu tadi syaratnya sebelum ke sana harus belajar bahasa Arab, kemudian biasa ada hafalan Al-Qur'annya dan pengetahuan agama ya, untuk dites dengan bahasa Arab, dan biasa ada seleksi ya. Bahkan mungkin biasanya untuk negara-negara yang minoritas biasanya justru ada kemudahan ya, biasanya ada ya. prioritas, ada prioritas biasanya. Biasanya gitu ya. Biasa ada prioritas ya. Tapi saya kira di mana sama Bu ya, jadi mungkin faktor bahasa harus juga dikuasai. Saya kira itu. Ya. Bahkan sekarang kalau nggak salah yang mungkin bisa menambahkan Dr. Rifi, sekarang pun Al-Azhar itu yang jurusan umum itu sudah dibuka. Gitu. Jadi kita sempat bertemu di Kairo kemarin, ada anak-anak dari Gontor itu yang jurusan kedokteran, bahkan ada yang baru kemarin tuh masih jurusan pertanian atau apa gitu. Jadi sekarang sudah bisa. Ya, bahkan kalau nggak salah juga jurusan umum Indonesia pun SMA biasa, nanti dia bisa masuk ke jurusan yang umum Al-Azhar. Tapi kalau jurusan agama memang tadi ada Al-Qur'annya, ada pengetahuan sebelumnya tentang agama. Dan mungkin ada itu ya Tat, yang minimal harus hafal berapa juz gitu, atau nggak mesti 30 kalau yang juz agama ya? Sementara ini seleksinya 2 juz kalau nggak berubah itu Bu. Agama ya. Karena biasa mohon maaf setiap tahun tuh pasti ada perubahan Ibu, ada perubahan peraturan dan sebagainya, dan saya tidak begitu mengikuti perubahannya seperti apa. Ya, mesti tahu informasinya ya Tat ya. Iya, nanti bisa ditanyakan ke ini Ikatan Alumni Al-Azhar Indonesia itu, Persatuan Alumni Al-Azhar Indonesia. Itu ada, nanti bisa informasinya. Iya, terima kasih. Selanjutnya Tat, ini ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Pak Ustadz, apakah tips atau kiat agar kami sebagai orang tua bisa selalu istiqomah mengajarkan ngaji ke anak-anak, namun kadang si anaknya sendiri suka entar-entaran, sibuk dengan urusan sekolahnya. Kadang ada perasaan lelah sendiri dan sedikit putus asa Pak Ustadz. Ini dari Ibu Aroh. Iya sih, kalau saya bilang karena saya tambahin dikit di sini kan mungkin sekelilingnya tidak mendukung ya. Terus kadang yang suami-suami Jepang kayak saya juga kayak suami itu tidak mendukung juga ya gitu loh, jujur aja gitu. Kan mereka lebih ke dunia. Jadi kita kadang-kadang suka capek sendiri gitu loh. Monggo Ustadz jawab. Baik ya. Ya mungkin perlu disampaikan Ibu, mungkin satu keluarga kan dari Bapak Ibu harus berkomunikasi. Mohon izin misalnya setengah jam saja misalnya kan, atau seberapa jam. Nah, ini dengan anak-anak ini betul-betul fokus dengan Al-Quran. Jadi mungkin HP ditinggalkan dulu, TV dimatikan dulu, kemudian memang bukan waktu lagi masak dan sebagainya. Jadi luangkan, kita coba dari yang sedikit, mungkin seberapa jam aja kita luangkan membaca Al-Quran, atau mungkin mendengarkan murotal atau video yang ada murotalnya, kita luangkan aja. Nah, jadi saya kira insya Allah bisa dimulai Bu. Ya, itu kan kadang-kadang kalau anak, mohon maaf kita menyuruh anak, tapi mungkin kita sendiri belum lakukan itu. Kadang-kadang anak-anak juga, ibu aja juga belum kok nyuruh ini belum bisa misalnya, atau belum melakukan, itu pasti anak-anak akan menjadi dalil gitu. Tapi alangkah baiknya itu tadi mari bersama-sama tadi Bu. Jadi kita orang tua dan anak, yuk bareng-bareng yuk jam sekian pada maghrib atau jam berapa lah mungkin yang cocok, yuk seberapa jam kita ngaji Quran yuk, atau minimal baca ini aja deh, nggak apa-apa, baca terjemahnya dulu misalnya. Nah, gitu. Nggak apa-apa juga, kita mulai dari hal yang mudah-mudah dulu. Yuk kita duduk bareng bersama-sama, kita ini yuk baca-baca terjemah Al-Quran, atau lihat murotal atau dengar murotal videonya. Mungkin dicoba dulu tuh Bu, mungkin saya kira bisa gitu. Jadi kadang-kadang anak itu kan tidak mau kalau kadang-kadang kita sendiri belum melakukan gitu. Dan alangkah baik tadi kita duduk bersama, kita bareng-bareng, gitu. Membersamai anak dalam belajar membaca Al-Quran ini. Mungkin bisa membantu Ibu. Ya begitu Ibu Aroh. Jazakallahu khairan Tat. Silakan yang lain, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mungkin satu pertanyaan lagi kali ya, berhubung waktunya sudah mau habis. Baik, silahkan. Kalau nggak ada, nanti saya tutup nih. Nggak ada ya? Saya satu lagi boleh nih Bu?
Iya, monggo Pak Nandes. Nah, 2 kali kan takutnya kebanyakan. Ya, tidak apa-apa yang karena belum Silakan ada. Pak. Silakan. Tad, Ya, bacaan CP tadi Tad. Jadi ini sebenarnya sudah pertanyaan kita juga berapa lama ini Tad ya. Di situ ada tertulis bahwa Ustadz menguasai 14 sampai 12 sanad gitu ya. Nah, ya. tentang sanad itu yang saya pahami itu tentang silsilah ya, pembacaan, maksudnya didapat dari guru ini yang akhirnya nanti bermuaranya kepada cara Rasulullah membaca. Nah, 14 ini maksudnya atau 12 ini apakah Ustadz itu tuh dites, dicoba oleh ke-12 guru yang berbeda atau seperti apa Ustadz? Baik Bapak, ya mungkin nanti saya bisa nambahkan. Jadi, jadi Al-Quran itu kan ada beberapa versi bacaannya, ya, atau mazhab-mazhabnya lah kalau dalam fikih. Ya, ada Syafi'i, ada Maliki gitu ya. Nah, dalam membaca Al-Quran juga ada mazhab-mazhabnya. Nah, gitu. Nah, itu kita, ya, saya dari FI juga termasuk, itu kita berguru pada guru kita. Ya, kadang-kadang ada yang mulai dengan membaca satu versi dulu, kemudian baru dijamak gitu, dibaca bareng-bareng. Nah, itu semua ada yang mutawatiroh, artinya yang boleh dibaca dalam sholat, itu ada 10. Ada 10 imam. Ada 10 imam mazhabnya, imam qiraatnya. Kemudian yang 4 ini tambahannya, namanya qiraat sazah, ya, yang ada sanadnya, tetapi tidak boleh digunakan dalam sholat, hanya dijadikan sebagai dalil-dalil dalam ilmu keislaman tafsir, ilmu bahasa, dan sebagainya boleh. Tapi yang boleh dibaca itu ada 10. Dan itu semua nanti bacaan itu ya, dari guru kita ke gurunya lagi terus bersambung silsilah bacaan ini sampai kepada Rasulullah SAW. Kira begitu Bapak. Ya, dan tentu memang mempelajari ini perlu waktu ya. Perlu waktu, perlu pengorbanan waktu memang, tidak sebentar. Ya. Perlu waktu lama memang untuk bisa belajar itu. Nah, kita harus membaca lagi, nanti diulang lagi, nah gitu. Ya. Gitu Bapak. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Bapak. Mau tanya, saya juga tanya deh. Tadi yang sama dengan Pak Nandes itu kan tadi saya baca itu ada sanad Al-Quran dan qiraat, plus di bawahnya itu ada sanad matan dan ijazah ilmiah. Itu bedanya apa ya, Tat? Sama-sama sanad mungkin beda jurusan kali. Ya, jurusan. Ya betul Ibu. Ya, jadi kalau Al-Quran, kemudian ada lagi kan ijazah kitab-kitab Ibu. Ada para ulama itu membuat kitab-kitab biasanya. Ilmu-ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, dan sebagainya itu biasanya. Nah, itu juga ada silsilahnya. Ada silsilah, kita belajar dari guru siapa, kemudian gurunya lagi siapa, terus. Dan inilah termasuk kekhususan, keutamaan umat Nabi Muhammad itu ada silsilahnya. Jadi belajar pun itu tidak bisa sendiri, Bu. Jadi mengklaim, oh, saya bisa ini, bisa itu. Tapi semua itu ya, atas jalan atau ada jalurnya, ada pertanggungjawabannya dari siapa ilmu itu kita dapat. Nah, jadi ibaratnya itu ada namanya ijazah sama ijazah dan sanad. Jadi ada ijazahnya. Ya, kita dapat ijazah nih kalau kita habis ikut apa ada sertifikatnya ijazahnya. Nah, tapi itu ada bersambungnya. Nah, ini misalnya kalau kayak apa itu? Kayak ada sabuk apa itu kalau ikut silat atau apa itu ada nih dari siapa? Iya, siapa. Putih, kuning, hitam gitu ya. Biasanya ya Ibu disebutkan dengan guru-gurunya. Guru saya namanya ini. Guru saya ini ngambil dari guru ini lagi, terus begitu. Jadi selain Al-Quran, ilmu-ilmu yang lain pun juga seperti itu. Bahkan ada Bu ijazah azan, ada juga ijazah azan itu. Ini dari sini. Kemudian ijazah memakai sorban, bermacam-macam Ibu. Jadi alhamdulillah amalan-amalan itu rata-rata semua ada ijazahnya. Artinya ada pertanggungjawabannya, ada gurunya. Jadi bukan belajar sendiri, mengira-ira dan sebagainya, begitu Bu. Karena selama ini kan taunya cuman sanad Al-Quran, ternyata ada sanad matan, ijazah ilmiah apa gitu ya. Ternyata macam-macam gitu ya. Betul, semuanya Bu. Ada sanad hadis, sanad azan juga ada, ya, dan sebagainya banyak.
Jadi amalan-amalan itu rata-rata juga sebagian memang ada sanadnya. Sebagai bentuk ya pertanggungjawaban bahwa ilmu itu ada sumbernya. Kemudian juga keberkahan dari orang-orang yang membawa itu, gitu kan. Bahwa kita diizinkan, diridhoi oleh guru kita ke guru lagi. Nah, seperti itu, Ibu. Iya, terima kasih Tat. Masya Allah ya. Jazakumullah khairan atas kajiannya. Ya ibu-ibu, bapak-bapak semua, kita langsung saja tutup dengan doa. Tat, silakan tolong ditutup dengan doa penutup. Kasih Mas. Ya, mungkin Ustaz Rifi bisa dibantu untuk baca doa, Ustaz Rifi. Oh iya, Ustaz Rifi katanya. Oh baik, baik kalau tidak baik kita tutup kajian kita. Ustaz Rifi bisa? Siap Ustaz, hadir. Silakan, Fadhil Ustaz. Doa Ustaz, tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa 'alaiha anta khairul warithin. Allahumma nawwir qulubana bitilawat Qur'an. Ya Allah, berikanlah cahaya bagi hati kami untuk selalu membaca Al-Qur'an. Wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an, dan perbaikilah akhlak kami jadi akhlak yang lebih dengan Al-Qur'an. Wa hasin amalana bil Qur'an, perbaikilah seluruh amal kami dengan membaca Al-Qur'an. Wabayyud wujuhana bibukatul Qur'an, berikanlah cahaya bagi tiap anggota badan kami dengan buka Al-Qur'an. Wa nawwir abdadana, dan juga berikan cahaya kemuliaan yang ada pada dalam badan kami binuri Qur'an, dengan cahaya Al-Qur'an. Wa najjina minan nari bikaramatil Qur'an, selamatkanlah kami semua ya Allah dari siksa neraka-Mu dengan karomah kemuliaan Al-Qur'an. Wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Qur'an, dan masukkanlah kami semua ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan disertai dengan ridho dengan syafaat-syafaat Quran. Allahumma ja'al Quran lana fid dunya qarina, ya Allah, jadikanlah Al-Quran di dunia sebagai menjadi tujuk bagi kami, wa fil qabri munisa, dan suatu saat ketika kami berada di dalam kubur menjadi sebuah penenang bagi hati kami, wa fil qiyam syafi'a, dan juga menjadi syafaat di hari kiamat nanti bagi kami, wa ala sirati nur, dan juga yang akan menuntun kami menyeberang sirat mustaqim, wa fil jannati, dan juga menjadi teman kami ketika kami berada dalam surga kelak, wa minan nari sitran wa hijab, dan juga semoga dengan barokah Al-Qur'an Allah jauhkan kami semua dari hal-hal yang tidak baik dan menjadi tutup dan juga penghalang. Allahumma arhamna bil Qur'an, ya Allah, kami dengan Al-Qur'an, waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah, jadikanlah Al-Qur'an sebagai imam kami, sebagai panutan, hidayah, rahmat bagi kami semua. Allahumma dzakirna minhu ma nasina, ya berikanlah pengetahuan, ingatkan kami ketika kami lalai untuk lupa dalam membaca Al-Qur'an. Alimna minhu ma jahilna, berikanlah ilmu pengetahuan yang bermanfaat terhadap apa-apa yang kami tidak tahu. Warzuqna tilawatahu ana laili wa atrafan nahar, dan juga berikanlah kami kemudahan untuk bisa baca Al-Qur'an baik di siang hari pun di malam hari. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin, dan jadikanlah Al-Qur'an sebagai hujjah bagi kami semua ya rabbal alamin. Allahumma hadina bihidatil Qur'an, berikanlah hidayah bagi kami dengan hidayah Al-Qur'an. Wa najjina minan nari bi hurufil Qur'an, berikanlah kami keselamatan di dunia dan di akhirat dan di neraka. Semoga kami dijauhkan dari neraka dengan barokah kami menghormati Al-Qur'an. Wa yassir alaina umurana, berikanlah
kemudahan bagi seluruh urusan umur dunia wa akhirah yang berkaitan dengan urusan dunia dan akhirat. Hasil maqasna, dan juga berikan hasil dari maksud yang kami inginkan dengan barokah Al-Quran. Rabbana ati dunya hasanah akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih Ustaz Arif. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Ustadz Rifki. Alhamdulillah. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui bersama. Marilah kita berdoa sebagai penutup keberkahan acara ini dengan membaca lafaz syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya, buat Ustadz, buat pengurus semuanya, Ibu Bapak yang hadir pada hari ini. Saya sebagai pembawa acara beserta tim memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata dan sikap yang kurang berkenan di hati para sahabat semua. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kajian bulan depan. Minggu keempat ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Hari Minggu sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekalian. Semoga berkah manfaat. Mohon maaf bila ada Ustaz Arif. Krisna, ini mau foto bersama buat dokumentasi. Oh iya, silakan. Siapa Berarti yang fotoin? Ininya hostnya siapa? Mau foto sebentar. Iya, Pak Nandis, Pak Erwin, apa Pak Budiman ya ini? Ya. Buat dokumentasi. Silakan. Oh, videonya belum pada muncul tapi. Ayo muncul. Saya fotonya aja. Silakan. Budimannya nggak muncul nih. Apa malu. Pak Kuswan, mantap. Ini Pak Nandes ini kelihatan kepalanya aja nih. Di taman Pak Nandes, ngajak anaknya. Pak Kuswan mau miring, Pak Kuswan. Diiniin kamera. Nah, itu. Belum semua nih. Dokter Ana. Aryo lagi di mana tuh? Rinsi Momori apa? Dari sini. Muncul di pohon-pohon. Ibu Ari. Ya, sudah siap semuanya? Oh, masih ada. Siap, Pak. Ya. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2. Ya, ada yang muncul lagi, sebentar dulu. 1, 2, 3. Sebentar, ada yang muncul lagi nih. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya capture-nya dulu. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Nanti saya share ke Pak Erwin ya, nanti Pak Erwin share ke grup. Iya, terima kasih Pak. Pak. Sama. Saya tutup roomnya ya. Iya, jazakallahu khairan. Ibu-ibu, bapak-bapak semua, terima kasih. Terima kasih banyak, jazakallahu khairan. Terima kasih semuanya. Ustazah, ibu-ibu semuanya. Ya, Ustaz Arif, ibu pengurus dan semuanya. Jazakallahu khairan. Terima kasih, jazakallahu khair, Ustaz Iya. Arif, Ustaz Rifki. Sama-sama, bapak-bapak sekalian.